Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di lokasi yang jaraknya kurang lebih sekitar hampir 300 kilo ini. Dan ini saya datang di kandangnya milik sana. Ini pemirsa harus kenal ini. Nih. Siapa mas namanya mas? Miswanto. Ya. Namanya sama dengan vlog Miswanto. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya mas. Nggak ada hubungannya, cuman kawan aja lah. Nama sama? Nama sama. Terus ini ngomong-ngomong desa apa? Ini desa Karangsari, kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dari dermaga Pelabuhan Bakauheni ini berapa menit dari sini? Dari sini sekitar ya 15-an menit lah. 15 menit? 15-an menit. 15 sampai 30 menit lah. Ini kalau pemirsa paham posisi saya di Lampung Tengah sampai hari ini, mungkin percaya kalau hampir 300 kilo, ya kan? Iya, nah, percaya. ngomong-ngomong ternak kambing ini, ngapa pengen ternak kambing? Sampai cari kambing di Lampung Tengah waktu itu. Iya, benar itu. Karena yang pertama itu buat usaha tambahan lah, buat sampingan gitu. Buat sampingan? Buat sampingan. Ini sebesar ini masih sampingan? Sampingan. Karena usaha utamanya kan saya petani jagung saya mas. Petani jagung, daripada daun jagung itu kadang tidak terpakai, itu saya belilah kambing biar ada manfaatnya itu. Kalau jagung itu kan dari daunnya terus jenjet itu kepake semua. Tumpinya, tumpi jagung itu terus kepake semua tanpa terbuang. Tanpa terbuang. Kenapa pilihannya kambing bukan sapi? Ini kan wilayah sapi kalau nggak salah ini. Ya, banyak benar. Sapinya. Iya benar. Ya kalau yang ditanyakan itu ya pada umumnya jawabannya itu kalau kita perlu uang yang kecil itu kan kalau jual sapi kan terlalu besar gitu. Jadi kita peliharanya kambing untuk ini apa? Kebutuhan anak sekolah gitu. Kebutuhan anak sekolah. Anak sekolah. Sewaktu-waktu perlu biaya apa dalam 1.000 atau 2.000 kan bisa jual kambing gitu. Sebelumnya sapi ada? Sebelumnya sapi pernah, tapi bukan saya yang melihara itu. Saya orang yang suruh melihara. Gaduh. Kalau dikalkulasi, ya kita terbuka untuk peternak lah, edukasi semuanya. Iya. Sama-sama modal 20 juta per tahun, banyak mana hasilnya? Kalau per tahun, kalau hitungan saya sih besar di ini, di kambing. Kalau seumpamanya antara sapi dengan kambing, Sampai modal sama-sama 20 juta. Iya, betul. Besar di kambing? Besar di kambing. Ada perbandingannya 50%-nya? Perbandingannya adalah. Keuntungannya? Iya. Ada? Ada. Misalnya gini aja ya. Tapi sekarang kalau bibitan 1 juta nggak tahu apa ada apa enggak itu. Sudah tidak ada lah? Sudah tidak ada. Taruhlah 1 juta bibitan. Itu kita pelihara 1 tahun. Itu saya rasa itu untungnya udah 2 kali lipat. Bisa misalnya 10 itu bisa 10 ekor modal awal bisa 10 juta. Nanti setelah bongkar bisa 20 juta lebih. Itu penggemukan? Penggemukan. Kalau penggemukan ya sama aja lah, penggemukan sama ini breeding ini menurut saya cuman bedanya nggak jauh lah. Pengalaman awal di penggemukan? Belum pernah. Belum pernah? Langsung breeding? Langsung breeding. Oh tapi kemarin campur saya. Campur. Nyoba penggemukan. Berapa ekor? 6 ekor. Selama digemukkan berapa bulan? Sekitar 5 apa 6 bulan ya. 5 apa 6 ya, sekitar 6 bulan itulah. 6 bulan ya? Kurang lebih 6 Sebelum bulan. Saya melanjutkan pertanyaan ini ya, saya lihat kambing-kambingnya dulu ya. Ini beranak 2 itu jantan betina? Itu jantan sama betina. Jantan betina. Umur berapa bulan?
Itu sekitar 3 minggu itu. 3 minggu. Itu. Ini bambu untuk garam. Itu garam. Untuk garam dijilatin aja ya. Untuk mineral bagus agar untuk kalsium ya. Ya, betul. Juga mencegah jamur kalau ada makanan yang berjamur ya. Entah itu rumput, entah itu daun yang ada jamurnya, aman ya. Aman. Ini anaknya 1. Ini anaknya 1. Ini anak mana ini? Ini anakan yang ini. Anakan yang ini. Oh ini. Terus yang satunya anakan yang ini. Anakan yang ini 2. Ini tadi beda. Beda indukan. Anaknya 1 ya? 2 ini sebenarnya ada kawannya tapi mati 1 ini. Yang mana? Ini. Karena lahirnya malam nggak ketahuan. Yang hitam ini harusnya 2, laki sama perempuan ini. Itu? Iya. Tapi 1 terinjak oleh indukannya? Iya betul. Karena malam nggak kekontrol. Nggak kekontrol? Nggak kekontrol. Terus itu juga 2 itu kawannya itu. Ini? Laki perempuan. Keinjek juga. Keinjek juga? Keinjek juga karena malam. Lahirnya malam? Lahirnya malam. Emang nggak dicatat waktu dikawinkan? Udah dicatat. Dicatat? Dicatat. Tanda-tanda sore mau melahirkan harusnya kan sudah kelihatan sih. Iya, ya memang sudah kelihatan, tapi saya kasih triplek nggak saya turunkan itu kan. Pagi-pagi tahu-tahu udah keinjak gitu aja itu. Oh, tak tahu sudah terinjak. Iya, karena memang nggak saya turunkan kalau udah ini kalau udah di atas nggak saya turunkan. Nggak diturunkan. Nggak diturunkan walaupun lahiran ya lahiran di sini. Cuman saya kasih ini triplek itu tambahan. Untuk biar tidak kecepit. Nah, biar nggak kecepit. Kalau ini anaknya berapa? Ini anakannya 1. 1 ya? 1 jantan. Nah, yang ini yang 2 tadi mati. Ini anaknya yang dipisah ini ya? Ya. Ini udah dikawinkan lagi? Ini udah dicampurkan lagi. Dia umur berapa ini dikawinkan berarti? Ini sekitar 4 bulan ini. Iya 4 sampai 5 bulan. 5 bulan ini. Yang 5 bulan baru dikawinkan? Iya. Kenapa? Karena belum minta. Karena belum minta? Ya, kalau ini justru udah dikawinkan yang ini. Yang ini? Yang ini. Ini umur berapa ini anaknya? Ini 4 bulan ini. Oh 4 bulan. 4 bulan baru minta kawin? Minta kawin karena ini lahir terus ini urutannya. Oh gitu. Kalau ini masih hamil. Ini? Ini nggak lama lagi lahiran ini. Ini? Oh dikasih triplek kayak gini? Iya. Tapi basah kayak gini nggak bermasalah? Untuk di kambing? Enggak sih, saya rasa enggak ini. Enggak? Karena biasanya memang kayak gini. Kenapa enggak dipilih diturunkan aja, lebih aman, dibebaskan aja? Enggak mas, karena ya biasanya memang kayak gini, nanti kalau udah di bawah repot, naikin lagi, nurunin lagi gitu. Tapi kalau itu biasanya kan saya ada tempat khusus di sini mas. Ini ya? Ini tempat khususnya? Yang ini. Ini buat apa ini? Keparan ini? Itu kalau kambing baru datang. Oh, kambing baru datang saya taruh situ. Awal-awal kalau nanti datang saya taruh situ. Awal-awal di sini? Iya, enggak saya taruh sini. Nah, nanti itu rencananya mau yang cempe-cempe kecil itu mau saya taruh situ. Yang anakan-anakan ini. Dipisah ke sini? Iya, dipisah ke situ. Ini Indigo Vera? Ya, Indigo Vera itu. Tanam di banyak? Berapa ratus batang? Sekitar berapa ya? Ini Indigo Vera ya. Coba dipegang mas Indigo Veranya biar jelas penonton Indigo Vera itu sebenarnya seperti apa, mirip seperti apa, coba. Nah, jadi Indigo Vera ini mas, ini banyak yang mengira itu Liriside. Jadi banyak yang mengira Liriside karena daunnya yang mirip Liriside, memang mirip banget ini, tapi bukan, sebenarnya bukan Liriside. Nah, ini kalau baunya itu, kalau Liriside itu kan bau apa ya, lengur-lengur gitu. Kalau ini kan enggak, kurang baunya lah. Tidak bau seperti Liriside. Iya. Dan ini tidak mengandung apa itu? Kayak Liriside itu kan kadang ada yang kalau tidak terbiasa bisa itu keracunan juga. Liriside itu. Ini pemirsa harus paham. Miss Wanto ini juga punya YouTube loh. Ini sahabat YouTube saya soalnya. YouTube-nya namanya apa? Miss Wan Channel. Hah? Miss Wan Channel. Miss Wan Channel. Yeah. Subscribe-nya sudah berapa? Jam tayang sudah berapa? Subscribe kurang lebih 2000-an. 2000-an. Jam tayang sudah
Jam tayang baru sekitar 8 ribuan. 8 ribuan? Ya, karena masih pemula, Mas. Hah? Pemula. Tapi kan kalau nggak salah kita awal-awal bareng ya? Ya, bareng. Bareng ya. Di sini harus dibantu peternak-peternak semua. Iya. Saya harapannya gitu. Dari siapa? Mas Miss ini kan Miss One Channel ini harus membantu peternak-peternak yang ada. Saya pengen juga lihat stoknya. Ternyata YouTuber juga ketika ditanyakan oleh saya juga grogi juga ya. Nih. Ini mesin. Ya, mesin chopper itu. Ini tong isinya apa? Ini kosong. Ha-ha? Tadinya buat pakan fermentasi. Fermentasinya Ya. gimana? Saya kan fermentasinya itu tumpi jagung itu. Tapi sekarang kan jagungnya belum musim sekarang. Ini ya tumbuhan indigo vera ya. Ya, Kalau untuk cari bibitnya susah nggak dulu awal-awalnya? saya belinya itu dari Jawa itu, Mas. Dulu, Iya, awal-awal itu. awal-awal. Iya. Kalau sekarang melimpah ya. Kalau sekarang alhamdulillah Di Lampung banyak ya. Banyak. Tapi sekali. kalau teman-teman pengen bijinya indigo vera bisa ya? Bisa sih. Bisa ya? Karena sekarang malah udah ada yang kering sekarang itu bijinya itu. Oh, jadi bisa pesen. Bisa. Nomor teleponnya Mas Miswan berapa sih? 0853 5767 Mm-mm. 4980. 80. Ya. Termasuk kalau ada peternak-peternak nih yang dinyimak nanti baik di YouTube saya maupun di YouTube-nya Mas Miswan itu bisa dibantu untuk mendapatkan kambing-kambing dari wilayah sini. Insya Allah bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Insya Allah. Langsung hubungi nomornya jenengan ya? Ya, bisa. Oh. Nah, ini apa ini? Ini odot, rumput odot. Nah, Ini Bang, ini pakan andalan saya ya ini. Odot sama rumput setaria sama rumput apa Sataria kayak apa coba? ini? Ini setaria nih. Bentuknya yang banyak aja nggak apa-apa. Yang kayak gajah-gajahan ya? Ya, Sataria. Nih. Oh, kayak rumput ini ya. Oh, ini ternyata namanya kalau Sataria. ya. Nih, Kolonjono. kolonjono. Kalau orang ngomong kolonjono ya. Kolonjono. Ini juga Ada yang ngomong ternyata ini ngomong gajahan, yang Gajahan. kolonjono itu yang keluar batang gitu kan. Ini juga ada yang bilang gajahan juga ada ini. Gajahan odot, Terus daun singkong ini. daun singkong. Ini pisang. Daun pisang kebetulan saya kan tanam kebun pisang. Itu ada kebun pisang daripada ini dibuang. Ha-ha. Ini kan masih doyan ini kambing. Daripada terbuang begitu banyak kan sayang. Jadi saya manfaatkan. Jadi memanfaatkan lingkungan cukup melimpah ya. cukup melimpah. Karena saya juga lewat juga tadi rumput apa tumbuhan itu kayaknya nggak pernah dimanfaatkan oleh lingkungan ya. Nah, iya itulah salah satu penyebab kenapa saya ternak kambing yaitu karena daun pisang itu melimpah dan kambing juga doyan gitu. Makanya saya daripada terbuang sia-sia kalau nggak dimanfaatkan jadi limbah kan ini. Jadi limbah. Jadi limbah. Nah, ini kan andalan Mas Miss itu. Ini kan nganu toh, odot toh ya. Odot. Pernah nggak mencoba odot dibikin silase? Di silase itu kalau odot belum. Karena ini Kadar airnya. pertama kadar air, terus keduanya ini belum, saya nanamnya belum begitu banyak banget gitu. Belum banyak. Ya nanti kalau udah melimpah, udah lebih-lebih, nah baru saya buat. Pernah, tapi belum pernah uji Belum coba. pernah. Sataria juga banyak. Setaria banyak. Saya yang pernah fermentasi itu yang pasti ya daun jagung itu malah pernah saya. Daun jagung bagus. Bagus, daun jagung sama tumpi jagungnya itu. Ini pernah dibikin silase belum? Ini belum. Daun pisang Belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Ini bagus juga kalau di chopper kan itu ya, bikin lembut. Kalau gajahan udah? Gajahan belum juga. Belum juga. Belum. Rata ke daun singkong pasti ya. Daun jagung iya. Ada ini persoalan ya, persoalan untuk pembelajaran pemirsa juga antara indigo vera, terus odot, terus sataria, terus daun singkong, terus gajahan. Ini yang paling disukai kambing apa sebenarnya? Semua disukain, Mas. Semua. Semua disukain. Iya, disukain. Cuman kalau masalah nutrisi yang paling banyak indigo vera. Indigo vera. Iya. Ini nutrisinya lebih bagus daripada rumput biasa. Indigo vera ini.
Lebih bagus. Lebih bagus. Makanya kalau buat kambing penggemukan itu cocok. Indigo Vera ini. Kambing cocok. Kambing cocok. Nah, sejauh ini sudah banyak pengalaman masalah penyakit belum di tingkatan kambingnya sendiri? Kalau kambing sakit itu biasanya yang awal-awal datang itu, Mas. Gimana? Awal datang itu pasti sakit mata. Sakit mata, terus mungkin penyesuaian pakan juga, mungkin karena dari sana-sana itu mungkin pakannya onggok, apa daun singkong seperti ini. Kalau di sini kan daun odot, ini rumput odot. Nah, itu pertama penyesuaian, terus mencret. Dari sakit mata itu mencret gitu. Ya udah paling itu. Jadi awal datang penyesuaian makan berapa hari dia mau? Sekitar nggak lama kok, Mas, paling lama itu 5 hari. 5 hari. 5 hari. Tapi awal datang dia tetap mau makan. Tetap mau makan. Tapi tidak banyak gitu. Tidak banyak. Artinya masih bingung. Masih bingung karena apa ini? Mungkin stres juga kan dari perjalanan jauh mungkin gitu. Terus mencret dulu atau sakit mata dulu? Sakit mata dulu. Sakit mata. Sakit mata dulu. Pencegahannya bagaimana atau memang harus sampai putih itu matanya? Enggak sampai putih karena saya ada obat tetes matanya. Sebelum kambing datang itu memang saya siapin obat itu, tetes mata itu. Jadi begitu keluar air saya tetes, dan begitu datang pun saya itu tetes buat antisipasi kalau sakit mata. Tapi ya tetap benar, walaupun udah datang tetap sakit gitu. Tetap sakit mata. Ya. Tapi kan nggak sampai putih itu, Mas, karena udah ada itu pencegahannya itu. Kalau udah dicegah tetap sakit mata itu berapa hari? Ya kira-kira ya, kalau sampai putih itu kan lama pulihnya. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Kalau tidak? Kalau tidak paling 2 minggu itu. 2 minggu? 2 minggu. Paling cuman keluar air, nggak sampai putih, tapi cuman keluar air, udah sembuh gitu. Terus mencretnya itu masih dalam keadaan terserang sakit mata? Kadang ada yang itu masih ada sakit mata, mencret itu juga ada. Ada yang matanya udah sembuh, mencret itu juga ada gitu. Nah, mencret itu berdampak apa di kambing? Kurus. Kurus, Mas. Itu kayaknya walaupun makannya banyak, kalau mencret tetap kurus badannya itu. Tetap kurus? Kurus, lemes, kayak ya gitulah, ngedrop gitu, Mas. Pencegahannya apa yang dilakukan kalau di sini? Kalau saya pakai herbal itu, Mas. Kunir, parutan kunir, sama buah itu, buah sawo. Buah sawo itu saya parut, campur parutan kunir itu tadi. Ya udah, itu ada aja. Perkiraan atau ada takaran? Perkiraan aja. Perkiraan? Perkiraan, kira-kira aja. Dikira-kira? Dikira-kira. Terus kalau sudah diparut, dicampurkan jadi satu, dikasih air hangat atau air apa? Nah, air hangat, air matang, air matang, hangat, air panas itu. Banyak atau cukup hanya basah aja? Yang kalau bagusnya itu yang banyak lah. Banyak ya? Yang banyak. Oh, jadi kunyitnya itu bisa banyak, bisa sedikit? Bisa banyak, bisa sedikit. Karena itu kan herbal, nggak ada pengaruh apa-apa sih maupun. Dan nggak ada takaran standar ya? Enggak. Yang penting ya, kan buat kita juga bisa itu sih. Jadi kira-kira kita aja bisa itu. Bisa ya? Bisa. Terus mencretnya itu ketika sudah dikasih jamu itu sembuhnya berapa hari? Kurang lebih kalau dalam 3 hari itu udah mulai ini, kohenya itu udah mulai nggak cair lagi. Itu sampai mencret cair? Iya. Tergantung ini apa, daya tahan si kambing itu. Kalau daya tahannya kurang memang sampai cair itu, Mas. Sampai cair ya? Iya, pengalaman saya. Tapi kalau daya tahannya itu memang agak kuat ya enggak. Enggak mencret? Enggak Berarti mencret. tidak semua? Enggak semua. Yang sakit mata juga tidak semua? Kalau sakit mata semua, karena itu nular, Mas. Oh, sakit mata menular? Semua, iya. Oh, jadi tidak dikarantina, yang sakit mata dipisah tidak? Enggak, karena awal datang itu kan jadiin satu semua. Jadiin satu semua. Begitu ada yang sakit, ya udah semua sakit semua. Begitu saya obatin ada yang sembuh, baru saya pisahkan dari yang sakit-sakit itu. Tadi mencret berapa hari kalau mencret? Kalau mencret itu enggak lama sih, Mas, paling
paling cepat 3 hari sembuhnya ini. Kalau paling lama ya kurang lebih ya dalam 7 sampai 10 hari lah. 10 hari, 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Nah, proses kurus dari gemuk ke kurus dari pengiriman itulah. Iya. Pemulihannya lama nggak? Pemulihannya kalau saya dulu ya sekitar berapa ya? 2 mingguan lah. Pulih dia. Pulih. Fisiknya pulih. Fisiknya pulih. Gemuk lagi Gemuk gitu. lagi. Karena sudah penyesuaian sama kandang yang baru mungkin kan. Jadi makannya juga tambah ini. Ngomong-ngomong ini habis modal berapa, lebar berapa, panjang berapa kandang? Ini panjang 12 meter, belum termasuk teras ini 12 meter. Lebarnya 5 meter. Jadi bisa saja ini 15, 16, 17. Iya, betul. 17 meter lebar 5 ya? Iya, 5 meter. Kalau budget dihitung nggak sih sebenarnya? Kalau budget saya hitung karena cuman kira-kira, karena ini kan tenaganya saya sendiri. Oh, dikerjain sendiri. Kerjain sendiri. Kalau pemula sebenarnya wajib nggak sih harus ada tanaman rumput, beragam macam rumput. Ini kan macam-macam nih. Oh, iya. Terus ada mesin cacah, ada. Ini yang penting pemula itu apa sih yang disiapkan? Kalau menurut saya itu ya masalah pakan ini, bang pakan. Pertama, saya belum ada kandang ini mas. Saya udah nanam odot itu. Udah nanam? Iya. Belum ada kandang, belum ada kambing. Saya udah nanam rumput odot. Setelah rumput odot jadi, baru saya buat kandang. Itu. Setelah buat kandang baru saya datangkan kambing. Kambing. Karena kalau kambing datang, kita tidak ada bang pakan, kewalahan. Apalagi dalam, ya kalau paling kalau 3 sampai 5 ekor ngambil rumput liar mungkin bisa. Tapi kalau sudah di atas puluhan, kewalahan kita. Positif itu ya? Positif. Berarti pemula harus jeli ini ya? Iya. Harus siapkan pakan dulu, harus ada silase atau fermentasi dulu. Terus kandang sudah disiapkan, baru beli kambing. Baru beli kambing, itu kalau saya. Kalau tidak berarti ceroboh. Ceroboh menurut saya. Karena nanti itu biasanya itu ya, yang biasanya jadi patah semangatnya itu karena susah cari makannya. Yang sering patah semangat? Iya, karena pemula. Bang pakan nggak ada, kambing semakin banyak, terus rumput, apalagi kalau musim hujan seperti ini, terus musim kemarau, udah kambing jual pasti. Oh, gitu ya? Iya. Oke mas, terima kasih. Salam ngarit pemirsa. Ini memang tempat di mana saya datang, mungkin yang terjauh ya, dari Lampung Tengah saya keliling, mungkin yang terjauh. Mulai dari Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini di ujung sendiri Pulau Lampung, Pulau Sumatera. Yang sudah 15 menit lagi sudah Pulau Jawa menyeberang. Catatannya bahwa saya tujuannya silaturahmi ke peternak, ke sahabat-sahabat. Ini termasuk YouTuber. Tolong nanti disupport ini. Dan apabila ada peternak yang memang betul-betul menginginkan kambing dari Lampung, ya jangan ikuti N2 TV aja, nggak masalah gitu. Artinya ikut Miss One Channel yang mirip dengan vlog Miss Wanto itu kan. Kalau ini Miss One Channel. Ini Lampung Selatan, dan ini termasuk di sini lumbungnya pakan melimpah. Saya sepanjang jalan itu luar biasa. Berbeda dengan di Lampung Tengah. Gitu, kalau di sini sumbernya jagung. Di sini sumbernya jagung. Kalau di Lampung Tengah sumbernya daun singkong. Tapi pemanfaatan lingkungan di sini melimpah. Terus kemudian untuk peternak ya, pemula sekali lagi, yang saya harapkan yang sudah disampaikan oleh vlog Miss One, disampaikan oleh Miss One Channel tadi, intinya kalau kita mau berhasil dalam beternak kambing, siapkan dulu mental kita, mental, semangat, keyakinan, terus kemudian betul-betul kita memang betul-betul mencurahkan semangat kita untuk ternak kambing. Kalau bisa
Jangan jadikan sampingan. Mengapa? Sudah terbukti di mana-mana kambing itu bisa menjadikan sumber ekonomi pokok. Walaupun itu sampingan, rata-rata semua mengandalkan dari kambing. Ini artinya bahwa kambing sangat bisa menjadi pendapatan pokok, bukan alternatif. Dan potensi orang kaya dengan kambing itu luar biasa, sangat bisanya. Yang tidak bisa, yang cenderung sering putus asa seperti kata Miss One Channel tadi, adalah persoalan pakan. Maka kuncinya siapkan pakan. Kedua, siapkan kandang. Kedua, siapkan dulu obat-obatan. Terus kemudian kita baru datangkan kambing. Ini kuncinya. Kalau pengen kita 1 hari, 2 hari, 3 hari hanya akan dipusingkan persoalan pakan. Tapi kalau sudah disiapkan semua, selesai. Ini kuncinya. Saya sekali lagi semangat untuk ternak kambingnya, ya. Saya merasa terima kasih sudah diizinkan bersilaturahmi keliling. Mungkin saya akan ke Jawa. Mungkin akan ke Jawa di tahun depan. Tapi mungkin saya juga akan menyampaikan perihal saya ingin kunjungan ke Jawa 1 bulan sebelumnya. Saya ingin disuruh mampir kemana saja, agar saya bisa mencatat rutenya. Mulai dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin kan. Asal rutenya saya paham gitu kan. Nanti oh ini biar ini arahnya lewat tengah, alatnya lewat Pantura gitu kan. Ini bisa semuanya saya bersilaturahmi, baik itu di semua di Lampung, Provinsi Lampung maupun di Jawa, mungkin Jambi, Palembang. Sekali lagi saya berupaya. Tapi mohon disupport, mohon dibantu. Jangan lupa ya, kita share aja N2 TV kalau itu bermanfaat. Dukung kalau N2 TV itu tetap masih ada manfaat untuk peternak semuanya. Terus dukung Miss One Channel ya di Lampung Selatan, karena ini juga notabene hanya 1 YouTuber ini yang di Lampung Selatan, dan ini lumbung kambing dan lumbung sapi. Nah, ini harus dimanfaatkan, harus kita terima, karena di sini belum terekspos. Artinya ada kesempatan kalau di kambing Lampung Selatan itu murah juga kan gitu kan. Lebih murah, dan ini untuk peternak, bukan untuk orang yang instan hanya mengambil keuntungan sesaat. Tapi intinya saya ingin membantu peternak mendapatkan harga yang betul-betul kompetitif, tidak membeli dengan asal gitu kan. Karena jarak jauh, beli hanya via video, via telepon gitu kan, hanya lewat YouTube. Ini kan harus berhati-hati juga. Harus cermat, harus milih. Karena sekali lagi, YouTube itu bisa YouTube macam-macam kan. Kita nggak tahu, pemirsa nggak tahu tuh di belakang layar ada settingan atau tidak, ada skenario atau tidak. Ini harus jeli. Karena naluri, saya meyakini bahwa manusia memiliki naluri yang kuat, akan bisa memilah dan memilah mana yang tepat, mana yang benar. Oke, begitu. Salam sukses, salam ngarit. Terima kasih.